Tim seputar Waikanan melakukan liputan dokumenter ke situs penemuan terbaru di puncak Bukit Termas yang ada di Kabupaten Waikanan. Konon puncak Bukit Termas merupakan tempat yang berbau mistis atau hal gaib. Sebagian orang mempercayai jika berdoa di tempat ini, keinginan mereka dapat terkabul. Kita pagi ini berada di Kampung Bandar Agung. Kita akan melakukan perjalanan ke Bukit Termas yang berada di perbatasan antara Waikanan dan Lampung Barat. Semoga perjalanan ini nanti berjalan lancar sampai tujuan. Puncak Bukit Termas terletak di antara perbatasan Kabupaten Waikanan dan Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di daerah kawasan hutan lindung, Kampung Jukuh Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Untuk dapat mencapai ke lokasi tersebut, membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam dari kota Baradatu. Kendaraan roda 4 hanya mampu mencapai kaki bukit di Kampung Bandar Agung. Setelah itu, dilanjutkan dengan kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi secara khusus. Sebab, kendaraan standar akan mengalami kesulitan melalui medan yang ekstrim. Saat di perjalanan, kami disuguhkan dengan asrinya perkebunan kopi. Merdunya kicau burung seolah melantunkan ayat-ayat yang indah, serta suara lutung yang saling bersahutan, membuat kita seakan-akan berada di dimensi lain. Perbukitan indah, berselimutkan embun yang terlihat enggan beranjak dari tempatnya, membuat pandangan mata dimanjakan oleh indahnya alam, ciptaan Sang Pencipta. Baru sampai lereng bukit, kami sudah disambut hangat oleh terjalnya jalan yang ekstrim. Tak sedikit dari kami harus berjumpalitan dari atas motor, dan merasakan kerasnya dinding batu. Setelah kurang lebih 2 jam kami bertarung menaklukkan jalan yang ekstrim, sampailah kami di pondok, tempat beristirahat. Di tempat inilah, kami melepaskan penat, dan mengumpulkan tenaga, untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Termas. Di lereng bukit ini, terdapat mata air yang mengalir dari atas bukit. Masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan Pancuran Emas. Pengunjung yang akan naik ke puncak Bukit Termas, terlebih dahulu diwajibkan agar membersihkan diri dengan mandi di Pancuran Mas. Karena masyarakat meyakini, untuk ke lokasi tersebut, hati dan pikiran kita harus bersih, tidak boleh ada niat jahat atau kotor. Selain itu, kita juga tidak boleh berbicara sembarangan, karena tempat ini dapat dikatakan sakral atau mistis. Karena kendaraan sudah tidak mampu melewati medan, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati hutan belantara. Kami sangat berhati-hati, karena masih banyak hewan buas yang berkeliaran di tempat ini. Untuk dapat sampai ke puncak Bukit Termas, tidak hanya dibutuhkan fisik yang kuat, namun kesabaran dan keinginan yang tinggi, agar dapat sampai ke puncak. Setelah 30-45 menit berjalan kaki, akhirnya kami sampai di atas puncak Bukit Termas. Kita akan disambut dengan kibaran sangsaka merah putih. Tepat di bawah bendera tersebut, terdapat prasasti batu berbentuk segi 4, yang bertuliskan 1698. Prasasti ini sudah tertimbun berabad-abad lamanya, dan baru ditemukan masyarakat sekitar 1 tahun yang lalu, yang sebelumnya tertimbun oleh akar pepohonan dan lumut. 1698, udah berapa abad itu. Dan di sini menarik juga, ada Danau Kuning, dan sekitar 50 meter ke bawah Pancur Mas, dan di atas sekitar ada 300 meter ada Gua Lawang Pitu. Jadi gua itu pitunya 7, ada 7 pintunya. Di sini itu bukan hanya kok istilahnya kita itu rekreasi. Disinilah tempat kita berwasilah bermujadah, memohon agar doa kita itu terkabulkan. Maka terbentuklah Batu Musola. Datanglah pecinta alam di sini, sebuah sentilan. Jangan hanya rekreasi, disinilah tempatnya kita untuk berdoa. Menurut para ulama dahulu yang ikut bermusyawarah, sehingga kami rombongan dari pondok pesantren ini ditugaskan, sehingga dikasih suatu denah lokasi bahwa Remas ini lebih tua dari Pesagi. Jadi kami mendapat info itu bukan hanya cerita, langsung dari kiai tersebut. Tadi kan saya juga sudah merasakan naik ke atas itu
perjuangan yang luar biasa. Bagaimana bah memaknai itu bah? Perjuangan itu sampai ke atas tuh. Kita mengenang zaman dahulu. Kalau sekarang kita bisa naik motor. Kalau dulu para pejuang itu di sini hutan belantara itu ribuan hektar. Jadi setelah kita naik ke sini itu sebagai kesan, alangkah luar biasanya para pejuang dulu. Nah hari ini kita itu disuruh melestarikan alam. Dan dari sini kita itu naik ke atas, itu diajarkan, toh kita itu jadi orang yang sukses, kita harus selalu memandang ke bawah. Jadilah seorang pimpinan yang bijak, mampu mengayomi rakyat. Artinya kita itu setelah jadi orang sukses, kita tidak lupa. Sampai saat ini, belum ada arkeologi atau ahli epigrafi yang meneliti kebenaran prasasti ini. Masyarakat setempat meyakini masih banyak terdapat situs-situs yang belum ditemukan di puncak Bukit Remas. Selain menikmati situs dan prasasti, dari tempat ini kita dapat melihat dengan mata telanjang, begitu indah dan luasnya Kabupaten Waikanan dari ketinggian. Setelah terbuka seperti ini, kami dari Pondok Pesantren tidak melarang siapapun yang datang, juga tidak pandang bulu itu agama ataupun suku, tapi kami yang ditugaskan untuk membuka situs ini hanya berpesan, dikala kita itu datang ke sini, tolong dijaga kelestarian alam ini dan mohon berhati-hati agar kita itu selamat, sehingga apa yang kita niatkan terkabulkan oleh Allah. Pengunjung yang ingin datang ke Bukit Remas dapat menggandeng guide atau petunjuk jalan agar aman dan tidak tersesat sampai tujuan, serta dapat memilih waktu yang tepat. Sebaiknya pengunjung tidak datang pada saat musim hujan karena medan jalan menuju tempat ini sangat ekstrim. Kontributor seputar Waikanan, Ashari Ardian, Aji Saputra mengabarkan.